oleh LPSK atau seperti apa? Ya, LBH Padang sampai detik ini masih diskusi juga dengan tim dari LPSK untuk mengajukan permohonan terkait dengan kasus yang kemarin ya, rame ya, dan yang meninggal. LBH Padang mengajukan untuk 5 orang saksi dan 6 orang saksi dan korban dalam kasus tersebut. Seperti itu. Saat ini sih masih dalam diskusi dan konsultasi berkaitan dengan permohonan tersebut. Oh, tapi kalau melihat daripada bukti yang dibawa oleh LBH Padang, ini LPSK sudah melihat ini sudah memenuhi syarat formil atau masih ada perlu yang dilengkapi, Bu? Kalau mau soal bukti-bukti kan nanti di penyidik ya. Kalau sampai sejauh ini berkaitan dengan proses pengajuan permohonan perlindungan, ini sedang dilengkapi semuanya, administrasinya ya. Tapi nanti berkaitan dengan substansinya, materinya, ini nanti akan didalami lagi oleh LPSK. Nah ini ya, menyangkut materi perkara sih nantinya gitu. Kalau untuk kategori tindak pidana, karena kan ini juga akan menjadi fokus daripada LPSK ya, Bu. Betul, ini termasuk tindak pidana pelanggaran HAM, penyiksaan atau gimana? Iya, sekarang hari ini pas dengan Hari Anti Penyiksaan Internasional ya, dan pas kebetulan juga LBH Padang mengajukan kasus ini sebenarnya masuk dalam kategori penyiksaan. Cuman memang di dalam sistem peradilan pidana kita di KUHP kita masih belum diatur mengenai penyiksaan, tindak pidana penyiksaan ini. Tapi di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan penyiksaan itu saksi dan korban dari tindak pidana penyiksaan ini dilindungi oleh LPSK. Jadi memang itu menjadi mandat dari LPSK. Ini adalah kasus atau tindak pidana tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tetapi di KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2026 dikenal mengenai tindak pidana penyiksaan ini. Gitu. Oke, Bu, ini masih dalam proses diskusi ataupun juga konsultasi gitu ya, Bu ya, dengan pimpinan terkait. Apa yang perlu didalami LPSK terkait dengan kasus ini? Sebenarnya pertama berkaitan dengan fakta ya, fakta hukumnya seperti apa, apakah memang terjadi penyiksaan tersebut. Ini kan kami belum turun ke lapangan, nah kami perlu mengetahui lebih jauh berkaitan dengan hal ini. Terus saksi-saksinya, keterangan yang dimiliki oleh para saksi dan korban ini seperti apa, apakah mendukung dalam proses penegakan hukum untuk mengungkap kasus ini atau tidak. Karena syarat pemberian perlindungan LPSK adalah salah satunya itu keterangan penting. Kalau saksi dan korbannya tidak memiliki informasi atau keterangan penting untuk mengungkap kejahatan ya kita mungkin tidak bisa memberikan perlindungan. Jadi LPSK masih akan melakukan penelaahan berkaitan dengan salah satunya adalah sifat penting keterangan, terus ada ancaman, terus jenis tindak pidana dan sebagainya. Gitu. Itu berapa lama, Bu, prosesnya? Kalau di dalam SOP kita itu kita bisa menelaah sampai 30 hari kerja. Tetapi dalam hal tertentu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Misalnya diperpanjang 7 hari atau bagaimana. Tetapi misalnya di dalam sebelum 30 hari kerja itu kami sudah mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan yang kita butuhkan ya berkaitan dengan syarat-syarat permohonan perlindungan, maka kita bisa putuskan. Ada juga misalnya kalau memang sebelum 30 hari kerja itu ada situasi mendesak dalam artian ada ancaman terhadap yang saksi dan korban, kita bisa memberikan perlindungan secara darurat. Berarti setelah ini dari LPSK sendiri langsung ke Padang bertemu dengan keluarga korban, termasuk juga korban yang menjadi saksi itu, termasuk juga pada tim penyidik polisian gitu, Bu, maksudnya? Ya, nanti kami akan ke sana, cuman waktunya belum bisa kami sampaikan ya, karena kan kami masih koordinasi lebih lanjut di Jakarta ya, baik dengan masih belum selesai nih konsultasi dengan LBH Padang juga dengan misalnya dengan KPAI, dengan Kompolnas dan sebagainya. Oh, berarti terhadap terduga oknum Sabara yang diduga melakukan penganiayaan itu juga nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh LPSK? Ya, nanti tidak menutup kemungkinan seperti itu, kami akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Polda Sumatera Barat. Kalau tanggapan LPSK mengenai Polda Sumbar ini yang akan mencari dan juga memviralkan orang yang mengungkap kasus ini? Nah, kita nggak bisa berkomentar lebih jauh ya, karena belum mendalami kasus ini secara lebih jauh ya. Tetapi sebenarnya kan informasi yang didapat di media ini, kalau nggak ada informasi seperti itu ya, kalau tidak ada informasi terkait kasus apapun ya, kita tidak bisa membantu saksi dan korban untuk mengungkap kejahatan lebih jauh gitu. Jadi
peran teman-teman wartawan, peran media itu penting bagi LPSK untuk mengetahui ada nggak saksi korban yang memang dilindungi, ada nggak kasusnya gitu loh. Jadi kalau nggak ada pemberitaan kita juga nggak dapat informasi tentang kasus itu. Satu, yang kedua tidak ada informasi mengenai bagaimana saksi dan korban itu terancam. Jadi di sisi lain memang ya mungkin Polda Sumatera Barat perlu menelaah lebih lanjut ya berkaitan dengan pemberitaan tersebut. Apakah ini hoax atau tidak? Tapi sejauh ini yang kami masih menggali banyak informasi berkaitan dengan peristiwa tersebut. Bu, ini kan korban ini ada yang usianya di bawah umur. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang bisa membuat LPSK untuk segera melakukan investigasi, untuk segera melakukan penyelidikan gitu gimana? Iya betul, kita sudah berkomunikasi sebelumnya dengan KPAI dan Komnas HAM ya berkaitan dengan hal ini, termasuk dengan Kompolnas, karena saksi nggak hanya korbannya, tapi ada saksi-saksi juga ada yang masih di bawah umur, yang otomatis mereka dalam pengajuan perlindungan ke LPSK juga harus didampingi orang tuanya atau walinya gitu. Ada kemarin pernyataan juga dari LBH bahwa untuk hasil otopsi hingga saat ini tuh keluarga belum mendapatkan, Bu. Nah, LPSK ada rencana intervensi untuk ke rumah sakit yang melakukan otopsi itu, Bu? Gimana? Nanti nanti kita akan mendapatkan, nanti bisa melalui LPSK atau nanti bisa keluarga korban sendiri yang akan mendapatkan dari rumah sakit gitu. Bu, dari 6 orang yang diajukan ini bisa dirinci nggak, Bu? Siapa-siapa yang saja yang mengajukan? Mohon maaf kami nggak bisa memperinci detailnya. Katanya ada dari pihak keluarga dan ada dari Betul, ada. Semuanya 6. Dari saksinya berapa, Bu? Dan dari pihak korban? Nah ini kan kalau saksi kan ini masih terlalu dini ya. Tapi kalau sekilas sih memang sudah kami bisa identifikasi menurut kami. Cuman nanti kan tergantung juga penyidik seperti apa gitu. Tapi kalau sejauh ini itu kami nggak bisa mengklaster lebih jauh ya. Mohon maaf. Tapi dapat kami gambarkan adalah ada keluarga, ada saksi korban gitu. Saksi ini yang teman-teman dari korban lain atau seperti apa ini? Ya pokoknya saksi lah. Gitu. Ini kan sudah ada dugaan intimidasi gitu. Ada target nggak untuk asesmen ancaman? Saksi dan ya ada ancaman, ada target nggak asesmen dari LPSK berapa lama gitu untuk akhirnya memutuskan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban? Ya, kami akan melakukan asesmen secepatnya, utamanya kalau memang ada ancaman ya. Nah, ancaman itu kami punya asesmen untuk menilai ancaman. Nah, nanti akan sekaligus nanti ketika kita melakukan investigasi ke lapangan, kami akan mengecek soal ancaman tersebut. Ya, kalau memang ditemukan ancaman dan kami harus secara darurat harus cepat memberikan perlindungan, nah kita bisa lakukan perlindungan secara darurat gitu ya. Nah, tapi ya kami berharap sih nggak ada ancaman lagi ya terhadap saksi dan korban gitu, sehingga kasus ini dapat terbuka dan kemudian dapat diketahui pelakunya misalnya, terus kemudian kasusnya terang benderang dan menjadi adil bagi korban dan keluarganya.